bikin rekor. Standnya ya. Bersama Pak Sufian dan Pak Di, Bu Jaharan dan Bu Dewi akan presentasikan tentang rantai hasil yang diperoleh dari diskusi tadi. Nah, impact yang kita harapkan itu anak-anak tumbuh dengan sehat sehingga menjadi pemimpin masa depan. Dari runtutan tahapan input, aktivitas, output dan outcome-nya, maka diperolehlah kita mengambil subtemanya, yaitu menggalakkan olahraga. Tiada hari tanpa olahraga. Input yang kita terapkan di sini berlandaskan dengan doa, dana, orang dan alat. Nah, di sini ada sarana prasarananya, prasarannya harus kita lengkapi, kemudian gurunya juga harus profesional. Kalau di SMP harus bersertifikasi sehingga nanti mencetak murid-murid yang memang benar-benar berkompetensi. Kemudian dari sisi waktunya kita buat satu jadwal yang terprogram sehingga jelas sekali nanti terukur hasilnya. Dari sisi aktivitasnya juga kegiatan olahraganya semacam apa, kemudian ada karena tadi diterapkan satu program, maka sebelum 15 menit pembelajaran dimulai ada ice breaking dulu yang memacu dari sisi kinestetik anaknya supaya bergerak ya. Nah kemudian karena ini impactnya nanti ke seluruh warga sekolah terutama yang berdampak pada murid, artinya seluruh warga sekolah harus terlibat mendukung program ini. Nah dari sisi aktivitasnya, dari sisi outputnya ada semangat belajar, outcome-nya siswa terbiasa berolahraga. Nah itu mungkin. Kemudian dari sisi manajemen risikonya yang disampaikan oleh Bapak Ade Sofian. Dari sisi risiko itu dijelaskan di sana manajemen risikonya, termasuk dari skala risiko itu sendiri dan bagaimana cara pemecahan masalahnya. Silakan Bu Ade, Pak Ade. Bu Ade mah kelompok ini satu. Baik, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang dari sisi manajemen risiko. Kemungkinan risiko yang terjadi dari sisi internal ya. Yang pertama, anak tidak ikut kegiatan, gitu ya. Kemungkinan anak tidak ikut kegiatan, baik itu programnya senang ya Pak. Kemudian ada guru yang berbeda kepentingan, ya, berbeda kepentingan. Kemudian dari sisi eksternal, kemungkinan risiko yang terjadi, yang pertama masyarakat agak terganggu dengan aktivitas kegiatan yang dilaksanakan di kegiatan ini. Itu kemungkinan risiko yang terjadi dari sisi eksternal. Kemudian sarana prasarana mungkin kurang memadai atau ada gangguan atau juga ada kerusakan. Contohnya ketika sedang pelaksanaan berlangsung mungkin mati listrik atau bagaimana gitu ya. Itu kemungkinan risiko. Kemudian ukuran risikonya sedang ya, sedang. Dan strategi pengendalian yang pertama adalah memberi pengertian tentang pentingnya kesehatan. Kemudian yang kedua menanyakan alasan. Kemudian yang selanjutnya membuat kesepakatan, ya, kesepakatan. Yang selanjutnya juga mensosialisasikan program sekolah kepada pihak yang berkepentingan yang kemungkinan terkena imbas atau resiko yang terjadi. Mungkin itu saja manajemen resiko yang kami sampaikan. Terus selanjutnya silakan. Baik rekan-rekan sekalian, dari rantai hasil serta manajemen risiko dipaparkan oleh kami, yang karena Bapak Ibu mungkin ada yang perlu disampaikan dari kelompok Mas Wati dan kelompok Mas sendiri. Silakan Pak Deja. Masalahnya begini Pak, itu kan yang namanya sekolah itu kan ada yang dilaksanakan di luar sekolah ya, kayak misalnya di kelompok sini ada pendapat misalnya pencaksilat, itu yang melatihnya itu dari luar, tapi yang asetnya itu anak sekolah tersebut gitu. Nah itu kan bisa dimasukkan untuk program sekolah tidak gitu ya.
Itu pertanyaannya. Kan misalnya ada anak-anak SD, tapi latihan pencak silat di luar, padepokan. Tapi anak tersebut anak sekolah kita gitu. Apakah itu bisa? Memang itu masuk aset ya, tapi kan tidak bisa dimasukkan ke program sekolah gitu Pak. Baik, pertanyaan yang sangat menyejukkan. Biasanya kan malah diredup-redup lah. Tapi ada yang berkompeten akan menjawab penguatannya dari Bapak dari Ibu pendamping ya. Kalau kita berkaitan dengan bahan hasilnya, ada. Oh, Bapak lepas tangan. Mohon maaf, karena ini kita berkaitan dengan bahan hasil yang dicanangkan oleh sekolah kami, bukan dengan olahraga, tidak ada kaitan dengan Pancasila ya. Tapi kalau yang saya Bapak ada satu menarik ya, satu menarik. Dan memang di kita ada banyak banyak ya, itu bisa dijadikan salah satu program unggulan sekolah. Nanti bisa melibatkan pelatih dari luar juga bisa. Malah nanti akan berdampak luar biasa ketika dilatih oleh pihak luar di antara warga sekolah terbina, nanti malah jadi sangat berhasil guna, bisa dimanfaatkan untuk pelatih ke depannya. Itu mungkin Bapak. Terima kasih Bapak pesan terakhirnya. Dari ibu-ibu mungkin yang cantik-cantik, biasakan Ibu Weti yang sangat kayaknya makasih ya. Dari pemaparan Bapak tadi keren banget. Cuman saya mau nanya nih Pak, kalau misalnya anak itu nggak suka olahraga seperti saya ya, dari SD sampai sekarang udah tua kayak gini tetap aja nggak suka olahraga, bagaimana cara untuk, kan itu salah satu sebagai penghalang gitu ya. Nah, bagaimana trik Bapak untuk bisa membuat anak itu suka olahraga? Kalau tadi pertanyaannya sangat menyejukkan, kalau ini pertanyaan sangat menggemparkan. Baik, tentu saja salah satu resiko berkenaan dengan di antara murid kita yang tidak menyukai olahraga pasti ada ya pasti. Tapi sebagaimana pepatah ya Ibu Timinya, there is one, there is a window. Di mana ada keinginan situ ada jendela gitu. Masuknya itu dilema ITK. Ya maksudnya ada jalan lain atau roman gitu maksudnya. Apa jalannya apa? Yes, gitu kan itu aslinya mah itu. Yang soalnya mah itu. Yang saya tahu itu. Yang berbahasa Inggris siapa ya? Gimana keinginan situ ada jendela. Bisa jendela di situ bisa masuk gitu ya. Iya, baik. Nah, tentu Ibu berbagai materi pembelajaran di bulan sebelumnya tentu bisa ada tentang coaching apa gitu ya, pendekatan yang melibatkan peran serta murid kita. Nah, kemudian kalau yang pernah saya alami ketika saya mengajar bahasa Inggris, ada murid didapati tidak senang bahasa Inggris. Sebenarnya kalau dari sisi program guru penggerak kita tidak bisa memaksakan mereka ya. Tapi karena tuntutan kurikulum, mereka juga harus mengikuti karena ada asesmen yang berkenaan dengan mata pelajaran bahasa Inggris, artinya harus ada keterlibatan mereka. Maka ada pendekatannya dengan yang kita tahu di pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, Bu Dini ya. Ada dari sisi minatnya, profilnya, dan kesiapan muridnya. Iya, di olahraga teh diferensiasinya naon? Iya Ibu, tenang Ibu. Ibu, pengen ngakas pun. Dan salah satunya memang seperti itu yang pernah saya terapkan. Kapan lagi Bapak? Kalau di olahraga, bisa saja ketika olahraga itu tidak, kan olahraga banyak ini ya, banyak jenisnya ya, tipenya ya. Ada yang olahraga terukur, kayak apa coba? Apa coba? Senam. Atletik ya, atletik. Tapi kalau yang tidak terukur seperti senam, atau bisa olahraga berirama, atau olahraga apapun yang berkenaan dengan kesiapan, profil dan minat murid, sebenarnya bisa aja Ibu. Bisa aja. Seperti kita aja ya, sebelum dilaksanakan karya itu ada ice breaking dulu. Di antara kita pasti ada yang senang olahraga, tapi ice breaking itu sebenarnya secara tersirat itu menunjukkan inisiatif kita. Jadi,
kenapa? Oh, menambahkan saja, menambahkan ke ibu. Ibu kan tadi menanyakan ya, bagaimana anak yang tidak suka berolahraga. Iya, iya. Jawabannya hanya satu, kembali ke ibu. Bukan sebagai pendidik. Ya, terima kasih hanya sedikit menambahkan. Ini bestie ini nih. Oh gitu. Oke, dari grup siapa adminnya? Sedikit menambahkan saja dari tadi pertanyaan Pak. Nah, ini benar nih. Kaitannya yang di Emang Pak Adi salah. kegiatan contohnya anak yang mengikuti di padepokan di luar kan, di luar. Itu kan sebetulnya kan masuk ke aset kan. Nah, itu bagaimana itu? Ya kita jalin aja kolaborasi, kerjasama. Kita maksimalkan pemanfaatan dan pengelolaan dari aset tersebut. Itulah tugas kita, itu tantangan buat kita. Gitu. Kemudian tadi juga sama yang disampaikan pertanyaan dari Ibu gue. Kok lupa sih? Hah? Tidak terkenal. Maaf. Itu bagaimana anak menyikapi anak atau menghadapi anak yang tidak suka olahraga itu juga tantangan buat kita. Jadi sebagai guru penggerak harus memberikan dengan cara apa supaya anak itu suka olahraga. Di sini ada manajemen resiko sudah disebutkan tadi. Pertama ya mungkin menyampaikan dulu pentingnya. Ini benar dong. Ini ya. Pentingnya olahraga. Perbandingkan dengan orang yang tidak suka olahraga dan yang suka olahraga itu bagaimana itu bisa jelas. Kemudian sosialisasi yang baik dan lain-lain tidak menyebabkan. Ya. Terima kasih Pak David. Terima kasih, semangat. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Adit dan Pak